Serikat ya? Pasti sih, katanya udah diusut sampai tuntas. Kebanyakan gitu ya di sini itu WNI itu belum begitu paham tentang pentingnya identitas nasional. Bahkan nih ya, mereka itu macam-macam identitas nasional aja nggak tahu. Halo teman-teman, jadi kalian masih bingung sama apa itu identitas nasional? Kalau kalian masih bingung, yuk simak penjelasan kami. Seperti yang kita tahu, identitas tidak hanya dimiliki oleh setiap individu, tapi juga dimiliki oleh setiap negara. Jadi, setiap negara yang sudah dinyatakan merdeka pasti memiliki identitas nasional sebagai suatu ciri khas atau jati diri untuk membedakan dari negara lainnya. Selain menjadi jati diri, identitas nasional juga berperan untuk menjaga eksistensi serta kelangsungan suatu negara. Nah, berdasarkan konteksnya, identitas nasional terbentuk karena adanya perasaan senasib seperjuangan dari berbagai suku bangsa. Dikatakan juga menurut Khotimah 2016, identitas nasional memiliki dua sifat, yakni buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional dibuat dan disepakati oleh warga negara sebagai identitasnya. Sedangkan bersifat sekunder karena sebelum adanya identitas nasional, warga negara telah mempunyai identitas kesukubangsaan. Jadi, identitas nasional itu meliputi apa aja sih? Di Indonesia sendiri, kita memiliki lambang negara sebagai identitas nasional, antara lain bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, Pancasila, Bahasa Indonesia, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya adalah dasar hukum identitas nasional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Identitas Nasional. Yang pertama, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Yang kedua, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keberagaman, budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Globalisasi dapat diartikan sebagai meluasnya pengaruh kebudayaan maupun ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Dalam era globalisasi ini, dikenal dengan istilah Global Village atau desa global, yang berarti bahwa batas-batas antar wilayah negara makin pudar. Bentuk globalisasi yang menurunkan identitas nasional, yang pertama, munculnya sikap westernisasi. Westernisasi itu apa sih? Jadi, westernisasi itu adalah sikap atau tindakan masyarakat yang meniru kebudayaan barat yang melunturkan sikap nasionalisme atau rasa cinta terhadap budaya sendiri. Yang kedua, munculnya sikap individualisme. Sikap individualisme dapat diartikan sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Contohnya, semakin melunturnya budaya gotong royong. Terdapat beberapa perilaku masyarakat yang menghambat upaya untuk mempertahankan identitas nasional ini, seperti Contoh kasus pelecehan identitas nasional di Indonesia. Yang pertama, ada kasus video pelemparan bendera merah putih ke tanah oleh artis TikTok dengan inisial OJ, di mana ia mengunggah di TikTok pribadinya bersama sang anak yang tengah membuat video transisi menggunakan bendera merah putih yang dilempar ke tanah. Lalu yang kedua, ada parodi lagu Indonesia Raya. Dua orang WNI yang berinisial MDF dan NJ ini mencemarkan lagu Indonesia Raya dan seolah-olah mengaku sebagai orang Malaysia. Kasus ini adalah kasus yang menjerumuskan ke arah pengadu dombaan. Berdasarkan data yang kami dapatkan melalui wawancara dan survei, Perilaku masyarakat terhadap identitas nasional. halo teman-teman, balik lagi sama aku Siska. Di sini aku bakal cari tahu seberapa tahun ya mahasiswa tentang identitas nasional. Yuk ikutin aku terus yuk. Halo Kak, permisi. Boleh ganggu waktunya bentar? Kalau boleh tahu dengan Kak siapa ini? Aku Iva. Oh ini ya. Bu Seto. Aku Riki. Contoh perilaku memperkuat identitas nasional. Di sini aku mau minta waktunya sebentar ya Kak.
blasteran sih. Oh, blasteran, oke. Pertama, mengetahui macam identitas nasional. Mungkin bendera Indonesia, negara, bangsa Indonesia. Kalau menurut kakak lagu Indonesia Raya itu apa termasuk identitas nasional? Enggak, kalau lagu Indonesia Raya tahu kan? Ya tahu. Tahu dong pasti. Itu termasuk identitas nasional nggak sih menurut kakak? Dia termasuk identitas nasional sih itu karena lagu kebangsaan. Kedua, mencintai produk dalam Kan negeri. nasionalis banget sih orangnya pakai batik ya kan. Oh iya. Ketiga, tahu Pancasila dan penerapan. Gini kak, aku punya satu gambar nih. Kakak boleh nyebutin ini tuh lambang dari sila keberapa ya dari Pancasila? Oh iya, benar. Lambang ini sila keberapa? Sila ke 5. Oke, benar. Kalau ini? Ini tadi sih. Ini sila ketiga nggak sih? Aduh, sayang banget kak. Oh ini sila keempat. Oke, benar. Contoh perilaku kurang menghargai identitas nasional. Aku juga punya satu larik lagu nih. Kakak kalau tahu judulnya boleh bicara ya apa itu. Judulnya jadi gini. Ini liriknya gini kak. Dari yakinku teguh, cinta ikhlasku penuh. Akan jasa usaha, pahlawanku yang bangga. Judulnya apa kak kalau boleh tahu? Apa ya? Kayaknya kakak sih kalau nggak tahu ya nggak apa-apa kak. Oh iya, terima kasih ya kak untuk waktunya. Oke nih kak, aku punya satu lirik lagu. Kakak boleh sebutin ini judulnya apa ya? Lagu apa? Kan kasih ya. Jadi liriknya gini. Dari yakinku teguh, cinta ikhlasku penuh, akan jasa usaha pahlawanku yang bangga. Ada yang tahu nggak judulnya apa? Tulus apa tulus? Oh bukan. Mengheningkan cipta bukan? Aduh, gagal. Gini Apa deh. tuh? Masa nggak ada yang tahu lagu syukur? Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa dan masyarakat umum mengetahui serta menganggap identitas nasional penting dimiliki oleh suatu negara sebagai keistimewaan atau ciri khas dari negara tersebut. Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang menyadari adanya kasus pelecehan identitas nasional melalui media sosial. Upaya mempertahankan identitas nasional. Yang pertama, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Selanjutnya, menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu dan melestarikan bahasa daerah. Yang ketiga, berjiwa nasionalisme, dan yang terakhir, bijak menerima informasi di media sosial. Berdasarkan dari beberapa kasus sebelumnya yang telah kami ulas, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Salah satunya dalam kasus parodi bendera merah putih oleh artis berinisial OJ bersama anaknya. Pelajaran yang bisa didapat adalah bagaimana kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain, terutama kepada keluarga. Dengan mengajarkan ilmu, kita akan semakin memahami dan menguasai ilmu tersebut, dalam hal ini tentang bagaimana menghargai identitas nasional itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Hakim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma nahala walidun waladan khairan lahu min adabin hasan." Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Apabila orang tua telah mendidik dan mengajarkan kebaikan kepada anaknya sejak dini, maka niscaya akhlak dan perilaku anak tersebut akan baik hingga ia tumbuh dewasa nanti. Sama halnya dengan kejadian mengenai pelecehan terhadap identitas nasional yang telah menjadi topik utama pembahasan bagi kelompok kami. Setiap orang seharusnya bersikap baik sesuai jalan yang lurus. Niscaya ia akan mendapatkan balasan berupa pahala yang setimpal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Perilaku pelecehan terhadap identitas nasional juga merupakan sebuah penghinaan bagi negara. Di sini dapat dikaitkan dengan ayat Al-Quran, yaitu Surat At-Taubah ayat ke-9, yang membahas penghinaan bagi suatu kaum. Dapat disimpulkan dengan jelas, apabila sebuah penghinaan, apapun itu macamnya, sangat dilarang, bahkan sudah tertulis di dalam Al-Quran perintah larangan tersebut. Dalil menghina suatu kaum. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum manal kuffari wal yajidu fikum ghildah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya, wahai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Surat At-Taubah ayat ke-9. Jelas bukan? Masih banyak dari kita yang belum paham benar apa sih pentingnya identitas nasional itu. Haruskah kita menunggu kejadian seperti ini baru kita akan sadar tentang pentingnya identitas nasional? Identitas nasional itu milik kita, patut kita jaga. Dari kelompok 8 PDP 48 mengucapkan terima kasih telah menonton video kami. Tidak perlu banyak bicara, kita perlu aksi nyata.